Halo, Assalamualaikum warahmatallahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Farnabilah. Saya dengan NIM D120326 asal Universitas Mataram. Saya sekarang lagi di Surabaya, tentunya di Monumen Patung Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum Pemda, yaitu pertanggungjawaban kepala daerah. Halo Rek, simak yo penjelasanku tentang pertanggungjawaban kepala daerah. Apa yang dimaksud dengan laporan pertanggungjawaban? Laporan pertanggungjawaban adalah laporan berupa informasi penyelenggara pemerintahan selama 1 tahun anggaran atau akhir masa jabatan yang disampaikan kepala daerah kepada DPRD. Kepada siapa laporan pertanggungjawaban disampaikan? Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ini, dapat dilihat bahwa dalam menyampaikan laporan pertanggungjawabannya, kepala daerah tersebut menyampaikan laporan pertanggungjawabannya yang pertama kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri bagi Gubernur, sedangkan Bupati atau Wali Kota menyampaikan laporan pertanggungjawabannya kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur sebagai kepala daerah provinsi. Yang kedua, kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi untuk Gubernur dan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten atau Kota untuk Bupati atau Wali Kota. Yang ketiga, kepada masyarakat yang berada di daerah yang bersangkutan. Apa sih alasan adanya pertanggungjawaban kepala daerah? Pertama, di dalam penyelenggaraan pemerintahan disampaikan kepada pemerintah disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu sebagai konsekuensi negara kesatuan yang keberadaan pemerintahan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem pemerintahan nasional. Kemudian, menghindari terjadinya praktek kolusi, korupsi, dan nepotisme dan money politik dalam pertanggungjawaban kepala daerah. Selanjutnya, menghilangkan perseteruan antara pemerintah daerah dengan DPRD yang ujung-ujungnya terjadi pemetaan kepala daerah dalam hal terjadinya penolakan laporan pertanggungjawaban yang kedua kalinya. Kedua, kedudukan DPRD dalam pelaksanaan pertanggungjawaban berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tidak ada sekali di mana DPRD tidak punya hak untuk meminta laporan pertanggungjawaban kepala daerah, apalagi menerima atau menolak laporan pertanggungjawaban tersebut. DPRD di dalam pertanggungjawaban tersebut hanyalah sebatas meminta laporan keterangan pertanggungjawaban dan tidak punya hak untuk menolak atau menerima, apalagi sampai memberhentikan kepala daerah. Apa perbedaan pertanggungjawaban yang diberikan oleh kepala daerah dengan laporan pertanggungjawaban yang diberikan kepada Presiden atau Menteri Dalam Negeri? Perbedaannya terletak pada bentuk laporan pertanggungjawaban dan akibat hukum dari laporan pertanggungjawaban yang telah diberikan tersebut. Laporan yang diberikan oleh kepala daerah kepada Presiden atau kepada Menteri Dalam Negeri adalah laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Laporan yang diberikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai institusi negara di daerah adalah laporan keterangan pertanggungjawaban. Sedangkan pertanggungjawaban kepala daerah berupa pertanggungjawaban yuridis melalui pengadilan apabila kepala daerah tersebut diduga telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Bentuk pertanggungjawaban tersebut berupa diberhentikan dari jabatannya sebagai kepala daerah dalam masa jabatannya apabila kepala daerah tersebut telah terbukti melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dan ketentuan tersebut diatur oleh pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Bagaimana jika laporan pertanggungjawaban kepala daerah pada akhir masa jabatan tidak diterima oleh DPRD? Maka kepala daerah akan melakukan revisi terhadap apa yang tidak sesuai dengan laporan dan meneliti serta memberikan bukti kebenaran laporan tersebut. Kemudian materi yang terakhir, apa saja jenis-jenis pertanggungjawaban kepala daerah? Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang ditindaklanjuti dengan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000, pertanggungjawaban kepala daerah terdiri dari 1. Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dalam bentuk perhitungan APBD, penilaian kerjanya berdasarkan tolak ukur Renstra. 2. Pertanggungjawaban akhir masa jabatan, yaitu pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan yang merupakan kinerja kepala daerah selama masa jabatan kepala daerah berdasarkan tolak ukur Renstra. Ketiga, pertanggungjawaban karena hal tertentu, yaitu keterangan sebagai wujud pertanggungjawaban kepala daerah yang berkaitan dengan dugaan atas perbuatan pidana kepada kepala daerah atau wakil daerah yang
oleh DPRD dinilai dapat menimbulkan krisis kepercayaan publik yang luas. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bagi teman-teman sekalian bisa bermanfaat. Terima kasih.